Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan strategi memecahkan persoalan rangkaian listrik, terutama yang berkaitan dengan loop ganda ya. Nah, kita tahu loop ganda ini kita bagi menjadi dua saja sebenarnya, yaitu R tak lengkap dan R lengkap. Nah, yang dimaksud R tak lengkap itu apa? Nah, kita tahu loop ganda itu pasti loopnya sebanyak dua seperti ini ya. Titik cabangnya sebanyak dua. Titik cabang itu adalah titik pertigaan ini. Jadi ini titik pertigaan yang pertama, ini titik pertigaan yang kedua. Jadi nanti cabangnya itu pasti ada tiga seperti ini. Nah, otomatis nilai arusnya nanti ada tiga, I1, I2, I3 seperti itu. Nah, kalau R-nya tak lengkap, itu artinya pada salah satu cabang R-nya tidak ada. Perhatikan cabang 1 itu R-nya ada, R1. Cabang 2 R-nya tidak ada. Sedangkan cabang 3 R-nya ada, yaitu R3. Ketika salah satu cabang R-nya tidak ada, itu dinamakan sebagai loop ganda dengan R yang tak lengkap. Nah, kalau R-nya lengkap, berarti di setiap cabang itu ada R-nya. Lihat, cabang 1 ada R-nya R1, cabang 2 ada R-nya R2, cabang 3 ada R-nya R3. Nah, ini namanya cabang dengan R yang lengkap. Nah, kalau kita mau mencari berapa arus cabangnya, itu sangat mudah sekali. Kita harus mencari dulu tegangan titik cabangnya. Nah, VPH itu berapa? Tegangan titik cabang itu. Nah, kalau sudah ketemu, mencari arus cabang itu secepat membalik telapak tangan. Jadi kalau kita mencari VPG, kita pakai rumus umum tegangan dua titik, yaitu sigma E plus sigma IR. Tetapi nanti kita akan melewati, untuk menghitung tegangan VPG ya, kita akan melewati cabang yang tidak ada R-nya. Jadi kalau tidak ada R-nya, R-nya 0, berarti kita tinggal menggunakan rumus VPG sama dengan sigma E saja gitu ya. Nah, jadi ini untuk menghitung tegangan titik cabang untuk R yang tak lengkap. Nah, bagaimana kalau R-nya lengkap? Kalau R-nya lengkap, kita menggunakan rumus ini. VPG sama dengan RP sigma E per R sama dengan RP dalam kurung seperti ini ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. RP itu apa? RP itu adalah R paralel dari R setiap cabang ini. Coba lihat ya. R1 cabang 1, R2 cabang 2, R3 untuk cabang 3. Ini kita paralel. Ya, tentu saja menggunakan rumus paralel ya. Nah, saya tidak bahas lagi bagaimana cara memparalel R. Nah, sedangkan E1 per R1 plus E2 per R2 plus E3 per R3 itu adalah ini jumlahan GGL dan R cabang masing-masing. Jadi ini E1-nya berapa dibagi dengan R1, E2-nya bagi R2, E3-nya bagi R3, gitu ya. Nah, kalau kita mencari arus cabang itu sangat mudah. Arus cabangnya itu cuma ya VPG dikurangi sigma E cabang dibagi sigma R cabang gitu aja. Jadi VPG tadi kan sudah kita temukan. Untuk rangkaian R-nya tak lengkap pakai yang ini ya kan. Kalau R-nya lengkap pakai yang itu. Nah, kalau sudah ketemu VPG-nya, kita kurangi dengan GGL di cabang dibagi dengan jumlah R di cabang. Nah, gitu ya. Nah, jadi rumus ini berlaku untuk keduanya ya, R tak lengkap maupun R-nya yang lengkap. Nah, perhatikan baik-baik, kalau kita menghitung arus cabang dengan menggunakan tegangan VPG, secara otomatis arus perumpamaannya dari P ke Q, ya, baik untuk cabang R tak lengkap maupun R yang lengkap. Selalu begitu. Jadi arusnya dari P ke Q, lihat ini juga arusnya selalu dari P ke Q. Nah, kita lihat titik Q di sini ya. Pada titik Q akan berlaku hukum satu Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk ke titik Q itu akan sama dengan yang keluar. Nah, yang masuk itu adalah I1, I2, I3 ya. Yang keluar tidak ada. Jadi yang masuk kita jumlahkan sama dengan 0 karena yang keluar dari titik Q tidak ada. Jadi kalau begitu arusnya ini kalau dijumlahkan selalu sama dengan 0. Dan ini merupakan kontrol dari arus masing-masing cabang. Jadi kalau sudah dihitung I1, I2, I3 ketemu, dijumlahkan nggak sama dengan 0, berarti ada yang salah, something wrong gitu ya. Oke, nah sekarang rumus ini kan berlaku untuk keduanya ya, baik cabang R tak lengkap maupun R lengkap. Nah, perhatikan untuk rumus I cabang ini kan pembagian ya.
tidak boleh terjadi 0 dibagi 0. Jadi syaratnya I cabang itu tidak boleh ada 0 per 0. Nah, nanti kalau 0 per 0 bagaimana? Nanti saya jelaskan di soal ya. Nah, cara yang saya jelaskan ini dinamakan sebagai cara TTS. Nah, saya sebut cara TTS, yaitu teorema tegangan sisa. Karena dalam rumus I cabang sama dengan VPG min sigma I cabang, nah, yang pembilangnya ini disebut sebagai tegangan sisa. Oleh sebab itu, cara ini disebut sebagai teorema tegangan sisa. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Untuk rangkaian listrik di bawah ini, nilai dari I1, I2, I3 berturut-turut adalah berapa? Nah, perhatikan. Kita tahu bahwa kita harus mencari dulu tegangan VPG ini, tegangan titik cabang ya. Titik cabangnya itu ini ya. Ini titik pertigaan yang pertama, ini titik pertigaan yang kedua. Ya, seperti itu ya. Jadi VPG-nya berapa? Ini kan rangkaian yang tidak lengkap, maksudnya loop ganda dengan rangkaian yang tidak lengkap. Nah, kalau rangkaiannya tidak lengkap, lihatlah di sini pada cabang yang tengah ini, cabang yang kedua, R-nya kan tidak ada. Kita pergi dari P ke G ya. Ini kan R-nya nggak ada ya, cabang 2 ini. Jadi kalau begitu kita lewat sini untuk mencari VPG-nya. VPG langsung bisa dihitung dengan sigma E tanpa sigma IR ya, karena di sini R-nya nggak ada. Sigma E-nya berarti 12. Kita berjalan dari P ke G. Nah, baterai kalau yang panjang ini kan kutub positif, yang pendek itu negatif ya. Jadi kalau kita berjalan dari P ke G, ini ketemu kutub positif dahulu. Oleh sebab itu di sini nilai E-nya 12 positif gitu ya. Nah, ini lihat, yang panjang positif, pendek negatif. Panjang positif, pendek kutub negatif, seperti itu. Oke, kalau VPG-nya sudah ketemu, sangat mudah untuk mencari I1, I2, I3. Pakai rumus yang tadi loh. Kan I cabang itu sama dengan VPG dikurangi sigma I cabang, ini disebut sebagai tegangan sisa, dibagi dengan sigma R cabang. Jadi kalau kita mencari I1, I1-nya ya, ini langsung aja VPG dikurangi GGL pada cabang 1, dibagi dengan jumlah R pada cabang 1. Jadi VPG-nya tadi 12. Nah, untuk mencari sigma E1, kita berjalan dari P ke G lewat cabang 1. Nah, seperti ini. Kita akan menemukan GGL sebesar 6 ini ya. Jadi positif 6. Makanya di sini dikurangi 6 gitu kan. GGL-nya cuma 1 di cabang 1. Jadi dikurangi 6 dibagi jumlah R pada cabang 1. Jumlah R-nya itu kan 6. Jadi dibagi dengan 6. Jadi ini 6 bagi 6 1 ampere. Nah, kalau 1 ampere itu nilainya positif, berarti arus memang dari P ke G sesuai dengan arus perumpamaan ini. Nah, perhatikan baik-baik, saya ingatkan sekali lagi, kalau caranya pakai cara TTS, teorema tegangan sisa, arus perumpamaan meskipun tidak ada gambar selalu dari P ke G kalau menggunakan tegangan VPG untuk mencari arus cabang. Nah, kalau misalnya saya menggunakan VGP boleh toh? Ya boleh aja menggunakan VGP. Tapi otomatis arus perumpamaannya dari G ke P gitu ya. Nah, kalau mencari I2 berarti VPG dikurangi GGL cabang 2 dibagi dengan sigma R cabang 2. Jadi 12 dikurangi cabang 2 kan 12. Jadi dikurangi 12, jumlah R pada cabang 2 tidak ada 0. Berarti terjadi 0 per 0. Tadi saya mengatakan 0 per 0 itu tidak boleh ya. Tidak boleh, dilarang. Nah, oleh sebab itu kita teruskan dulu mencari I3 dulu yang ada R-nya di sini. Jadi VPG dikurangi sigma I3 bagi sigma R3. Jadi 12 VPG-nya, jumlah GGL pada cabang 3 itu adalah 4. Jadi kita jalan dari P ke G 4, positif 4. Dikurangi positif 4 ya. Dibagi dengan 2. Jadi cabang 3 ini punya R cabang sebanyak 2 saja. Jadi ini adalah 8 dibagi 2. Hasilnya 4 ampere. Positif. Berarti memang arusnya dari P ke G seperti ini. Nah, untuk mencari I2-nya yang tidak terdefinisi tadi ya, nah ini kan tidak tentu hasilnya. Kita pakai ini ya, I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Jadi I1-nya sudah tahu 1, I2-nya ditanya, I3-nya 4 sama dengan 0. Jadi I2-nya sama dengan minus 5. Nah, kalau ketemu minus, itu artinya arus I2 arahnya bukan dari P ke G, tapi G ke P, jadi arahnya kebalik. Jadi kalau ditanya, arus di GGL 12 volt itu dari G ke P dengan nilai 5 ampere. Nah, seperti itu.
Nah, oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini adalah berarti B. Sekarang nomor 2, untuk rangkaian listrik di bawah ini arus listrik yang melewati hambatan 6 ohm adalah berapa? Nah, perhatikan, kalau mencari arus kita harus mencari tegangan titik cabang dulu. Nah, tegangan titik cabang, tegangan titik pertigaan ini. Nah, ini titik cabang yang pertama, ini titik cabang yang kedua, saya namai VPG. Sebenarnya tidak harus PG namanya, terserah lah namanya ya. Nah, oke, sekarang perhatikan, untuk mencari VPG saya lewat cabang yang tanpa R. Nah, ini kan nggak ada R-nya. Jadi cukup kita tulis VPG sama dengan sigma E, tidak menyertakan sigma IR-nya, karena R-nya tidak ada di sini, 0. Jadi VPG sigma E berarti ketemu 12. Langsung ketemu tegangan titik cabangnya. Nah, kalau kita mencari I cabang, kan rumusnya gini. Kalau I1, VPG dikurangi sigma E1 dibagi sigma R1. Jadi VPG-nya 12 dikurangi, hati-hati. Perhatikan baik-baik, kita jalan dari P ke Q ya. Ini kan ketemu kutub negatifnya dulu, yang pendek negatif ya. Oleh sebab itu ini dikurangi minus 3 dibagi dengan 6. Nah, jadi kalau begitu ini kan 15 bagi 6, hasilnya adalah 2,5. Nah, ini hasilnya positif. Nah, kalau positif berarti arusnya memang dari P ke Q. Jadi pada hambatan 6 ohm arusnya itu arahnya ke kanan kan? Karena arusnya kan dari P ke Q seperti ini. Jadi arus arahnya ke kanan dalam hambatan 6 ohm ini. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, untuk rangkaian listrik di bawah ini, arus listrik yang melewati hambatan 3 ohm adalah berapa? Jadi kita harus mencari dulu tegangan titik cabangnya. Ini ya, titik cabangnya adalah P dan Q, titik pertigaan. 3 ohmnya kan ini, berapa arus yang lewat situ. Nah, kalau begitu kita harus mencari tegangan titik cabang dulu, VPG-nya berapa. Nah, kalau mencari VPG, saya lewat jalan yang bawah ini yang tanpa ada R-nya ya. Kalau tanpa ada R, maka VPG itu dihitung dengan sigma E gitu aja ya kan. Nah, sigma E-nya berapa? Kita jalan dari P ke Q, ketemu plus 12, terus ini min 6. Jadi plus 12 min 6 hasilnya adalah 6 volt. Kalau VPG sudah ketemu, kita bisa mencari arusnya. Ini yang dicari kan arus I2 ya, yang lewat 3 ohm. Jadi I2 itu VPG dikurangi sigma I2 bagi sigma R2. Jadi VPG-nya 6 dikurangi, coba perhatikan ini. Kita jalan dari P ke Q lewat cabang 2. Nah, ini kan ketemu kutub negatifnya dulu. Negatif 3 volt. Makanya di sini dikurangi negatif 3. Nah, 6 dikurangi negatif 3 dibagi 3. Jadi ini kan 9 bagi 3. Hasilnya adalah 3 ampere. Jadi kalau begitu, arus yang melewati hambatan 3 ohm 3 ampere dengan arah dari P ke Q sesuai dengan arah arus perumpamaan ini. Karena apa? Karena arusnya ini positif nilainya. Jadi kalau positif, arahnya memang begini, sudah benar. Arahnya dari P ke Q. Tapi yang ditanyakan cuma nilainya kan. Jadi kalau gitu nilainya ya 3 ampere. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4, tegangan antara titik R dan S untuk rangkaian listrik yang ditunjukkan gambar sebesar berapa? Coba, ini yang tanyakan tegangan antara R dengan S. Titik R dengan S ini loh, tegangannya berapa? Ya, saya mau mencari arus yang lewat 30 ohm aja dulu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita hitung dulu tegangan titik cabang. Nah, titik cabang itu titik pertigaan. Ini titik pertigaan yang pertama, ini titik pertigaan yang kedua kan. Saya lewat yang tengah ini, jalan tolnya yang tengah ini. Jalan tanpa hambatan ya. Jadi VPG-nya sama dengan sigma E gitu aja, karena sigma IR-nya 0. Jadi hasilnya adalah 12 volt. Nah, oke ya, ini 12, VPG sudah ketemu. Nah, kita siap menghitung arus cabangnya. Nah, ini saya sebut sebagai cabang yang pertama ya. Ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Nah, sekarang perhatikan ya, mencari I1 dulu itu sangat mudah sekali. I1-nya itu adalah VPG dikurangi sigma E1 dibagi sigma R1. Jadi 12 VPG tadi yang sudah ditemukan dikurangi berapa? Nah, untuk cabang 1, lihat ya cabang 1, kita berjalan dari P ke Q. Seret, kita urut begini. Nah, ini ketemu plus 9, kemudian di sini apa? Min 3. Jadi nanti dikurangi dalam kurung plus 9 min 3. Ya, seperti ini, hati-hati tandanya. Dikurangi 9 min 3 dibagi 30 itu adalah jumlah R pada cabang 1. Kan cuma ini 30 ohm ya.
Ini kan 12 dikurangi 6 ya. 12 kurangi 6 itu berarti 6. 6 dibagi 30. Ya berarti 0,2 ampere. Nah, udah ketemu ya. 0,2 ampere. Nah, sekarang kita mencari berapa tegangan antara titik R dan S itu. Caranya kita buat jalan yang merah itu ya, dari R ke S seperti ini. Ya, lewat jalan sini juga boleh, nggak masalah ya. Nah, lewat jalan seperti ini ke sini, terus ke sini, ya juga boleh, nggak masalah. Banyak jalan, tapi saya memilih jalan yang ini, R ke S. Nah, itu lebih mudah perhitungannya. Nah, oleh sebab itu saya tidak perlu menghitung I2. Saya hanya menghitung I1. Coba perhatikan VRS itu, karena di sini ada R-nya, kita tulis lengkap rumusnya. Tegangan dua titik dalam rangkaian, rumus umumnya adalah sigma E plus sigma IR. Sigma E-nya yang kita hitung dulu. Lihat, kita jalan dari R ke S, ketemu GGL 10 volt. Positif ya, karena jalannya dari R ke S, ketemu kutub positif dulu. Jadi positif 10. Nah, lalu kita lihat di sini, kalau kita berjalan dari R ke S, pakai jalan yang merah ini ya. Ini kan jalan merah ini tabrakan dengan arah arus I1. Berlawanan maksudnya. Yang merah ke sana, ke atas, yang I1-nya ke bawah. Nah, berlawanan. Makanya di sini tandanya minus. Min I1. Dikalikan dengan R yang dilewati I1 kan cuma 30 ohm ini. Kalikan 30. Ditambah dengan I2 dikalikan R yang dilewati. Tapi R yang dilewati nggak ada ini, 0. Makanya saya tulis 0 di sini. Jadi I2 kali 0, 0. Tinggal ini aja nanti. I1 dimasukkan 0,2 kali 30. Jadi 10 dikurangi 0,2 kali 30. Ini kan 6. Berarti 10 dikurangi 6. Hasilnya adalah 4 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5, perbandingan arus listrik yang lewat hambatan 60 ohm dan 10 ohm adalah berapa? 60 ohm ini ya, 10 ohm itu. Oke, coba kita jawab. Kita cari dulu tegangan titik cabangnya itu. Ini titik cabangnya ya. Ini titik pertigaan yang pertama, ini titik pertigaan yang kedua. Jadi VPG kita cari dulu. Nah, saya lewat jalan tol, ini R tak lengkap ini ya. Jadi kita lewat cabang yang R-nya tidak ada. Jadi cabang yang tidak ada R-nya itu ini. Nah, ini jalan tol namanya, VPG tanpa hambatan. Jadi VPG sudah jelas di sini, nilainya adalah 6 volt. Kalau sudah ketemu tegangan titik cabang, kita mencari arus cabang. Nah, kalau kita ditanya arus yang lewat 60 ohm berarti I1, arus yang lewat 10 ohm adalah I2. Nah, kita cari, kalau kita mencari I1 ya berarti VPG dikurangi sigma I1 dibagi sigma R1. Berarti 6, VPG-nya 6 ya, dikurangi. Nah, kita jalan di sini ya, P ke Q lewat cabang 1. Jadi perhatikan kita jalan ya sekarang ya, dari P ke Q lewat cabang 1. Sret, sret, sret. Min 4 sret plus 2. Jadi min 4 plus 2, makanya dikurangi dalam kurung min 4 plus 2 di sini ya. Nah, dibagi dengan jumlah R pada cabang 1. Kita urut mencari sigma R1 nya dari P ke Q ya, lewat cabang 1 60. Nah, ini 20. Jadi total cabang pada R1 adalah 80 nanti. Oke, jadi ini akhirnya 6 dikurangi min 2, berarti kan 8. 8 dibagi 80, itu kan 0,1 ampere. Nah, udah ketemu. Kalau I2-nya berarti VPG dikurangi sigma I1 bagi sigma R1, yaitu 6 dikurangi dengan 0. Kok 6 dikurangi 0? Nah, lihat, kok 0? Lihat cabang 2 ya, cabang 2, I2 kan di cabang 2 ini. Kita jalan dari P ke Q lewat cabang 2. Nah, apakah ini ada GGL yang dilewati? Kan tidak ada. Nah, nggak ada GGL baterai ini. Jadi makanya dikurangi 0, dibagi dengan 10. Memang jumlah R pada cabang 2 itu cuma 10. Ini ya. Jadi 6 dibagi 10, hasilnya 0,6 ampere. Jadi kalau begitu perbandingan I1 dengan I2 adalah 0,1 banding 0,6, yaitu 1 dibanding 6. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Berikut soal nomor 6. Arus I1, I2, dan I3 dalam rangkaian di bawah ini masing-masing sebesar berapa? Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini ya.
Loop ganda ini punya titik cabang sebanyak 2. Ini pertigaan yang pertama, saya beri nama P. Ini pertigaan yang kedua, saya beri nama titik Q. Nah, terus kemudian saya tandai, ini adalah cabang 1, arusnya I1. Ini cabang 2, arusnya I2. Yang ini cabang 3, arusnya adalah I3. Nah, karena ini cabang yang lengkap, masing-masing cabang itu kan punya R. Cabang 1, R-nya 2 ohm. Cabang 2, Cabang 2 R-nya 6 ohm, cabang 3 R-nya 3 ohm. Masing-masing punya R. Jadi R lengkap ini ya. Cabang dengan R yang lengkap, loop ganda dengan R yang lengkap. Kalau R-nya lengkap kita hitung dulu ya, berapa R paralelnya ini untuk menghitung VPG nantinya. Jadi kalau begitu 1/RP sama dengan 1/1 plus 1/2 plus 1/3, jadi 1/2, 1/6, 1/3 dijumlahkan. Ya, akhirnya kita dapatkan hasil RP sama dengan 1 ohm. Nah, kalau sudah ketemu hambatan paralelnya ya, kita hitung VPG tegangan titik cabangnya, yaitu menggunakan rumus RP sigma E per R atau seperti ini. Jadi VPG RP-nya sudah ketemu 1. Nah, terus kemudian gigel cabang 1 dibagi R1. Kita berjalan dari P ke Q ya, lewat cabang 1 ini plus 4 dibagi dengan 2. Ya, jadi 4 dibagi 2. Terus kemudian kita lewat cabang yang kedua plus 6 dibagi dengan R-nya 6. Nah gitu ya. Terus kita lewat cabang 3 plus 3 dibagi R-nya 3. Jadi kalau begitu ini 2 tambah 1 tambah 1 ya kan. Jadi 4 volt. Nah kalau sudah ketemu, maka kita tinggal mencari I1-nya. I1 VPG dikurangi jumlah gigel cabang 1 dibagi jumlah R cabang 1. Jadi 4 dikurangi 4. Loh kok 4? Iya, coba lihat. Kita lewat cabang 1 dari P ke Q. Ini kan plus 4. Makanya dikurangi 4 di sini ya. Nah, dibagi jumlah R pada cabang 1 adalah 2. Jadi dibagi 2, akhirnya dapatnya 0. Jadi arus cabang 1 itu tidak ada alias 0. Nah, cabang yang kedua, I2-nya itu adalah VPG dikurangi jumlah gigel cabang 2 dibagi jumlah R pada cabang 2. Jadi 4 dikurangi, kita jalan dari P ke Q. Nah, kalau kita jalan dari P ke Q itu kan ketemu plus 6 ya. Makanya dikurangi plus 6 dibagi dengan 6. R cabang 2 itu ya 6 ohm ini. Jadi kalau begitu ini kan min 2 dibagi 6 berarti min 1/3 ampere. Nah, kalau I3-nya VPG dikurangi sigma I3 bagi sigma R3 jadi 4 dikurangi, coba kita jalan dari P ke Q lewat cabang 3 dikurangi plus 3. Nah, dikurangi 3 berarti dibagi 3 ini nanti hasilnya 1/3. Nah, untuk mengontrol hasilnya, ini kalau saya jumlahkan I1, I2, I3 harus sama dengan 0. Coba jumlahkan, 0 ditambah min 1/3 ditambah 1/3, 0 kan? Nah, kalau dijumlahkan I-nya I1, I2, I3 dijumlahkan ke 0, itu berarti ada yang salah dalam perhitungan ini. Jadi kalau jumlahkan harus 0. I2 ini arusnya kok negatif. Arus negatif itu artinya bahwa arusnya terbalik. Jadi arusnya bukan dari P ke Q tapi Q ke P. Tapi arah arus di sini tidak ditanyakan. Nilai arusnya saja. Jadi I1-nya 0, I2-nya 1/3, I3-nya 1/3. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya nomor 7, arus yang melewati GGL baterai 6 volt pada rangkaian di bawah ini adalah berapa? Nah, ini sangat mudah sekali. Titik cabangnya kita temukan dulu. Ini titik cabang pertama, ini titik cabang yang kedua. Nah, cabang yang pertama ini saya pilih yang sebelah kiri. Ini cabang 1, ini cabang 2, sedangkan cabang 3 sisi yang kanan ini. Nah, kalau kita mencari VPG karena ini cabang R lengkap, ini kan R-nya di setiap cabang ada ya, 666. Jadi kita paralel dulu, 666 di paralel hasilnya adalah 2 ohm. Nah, sekarang kita tinggal menghitung VPG karena RP-nya sudah ketemu ya. VPG RP kali sigma E per R, artinya RP-nya dikalikan dalam kurung seperti ini. Jadi RP-nya kita masukkan 2, sedangkan E1 per R1. Nah, perhatikan cabang 1, kita jalan dari P ke Q lewat cabang 1. Plus 12 dibagi 6 ya. 12 bagi 6. Terus kemudian kita lewat cabang 2, ini gigelnya nggak ada, 0 dibagi 6. Terus kemudian lewat cabang 3 berarti min 6 ya, kita menemukan kutub negatif dulu ini karena jalan dari P ke Q ketemu kutub negatif dulu, min 6 dibagi 6. Jadi hati-hati dengan tanda plus minusnya ya. Jadi ini 12 bagi 6 itu 2, 0, ini min 1 ya kan. Jadi ini 2 dikurangi 1 kan ya 1, berarti hasilnya 2 volt.
Kalau sudah ketemu VPG, kita mencari I3. Ya, kita mencari I3 karena yang ditanyakan adalah arus yang melewati GGL baterai 6 volt. 6 volt itu kan di cabang yang ke-3 ini ya. Jadi mencari I3. I3 itu VPG dikurangi sigma I3 dibagi sigma R3. VPG-nya sudah ketemu 2 dikurangi. Nah, GGL cabang 3. Kita jalan dari P ke Q ketemu negatif 6 kan. Makanya di sini dikurangi min 6. Jadi jalannya dari P ke Q ketemu kutub negatif dulu, min 6. Nah, jadi sekali lagi dikurangi min 6. Hati-hati dengan tanda plus minusnya. Jadi dibagi sigma R pada cabang 3 kan cuma 6 di sini ya. Jadi 2 dikurangi min 6 itu 8. 8 bagi 6 berarti 4/3 ampere. Nah, positif. Nah, kalau positif berarti arah arus sudah benar. Memang dari P ke Q. Jadi kalau begitu arusnya kemana ini? Dalam GGL 6 volt ini berarti arusnya adalah ke bawah, nilainya adalah 4/3. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 8, tegangan listrik antara titik A dan B pada rangkaian listrik di bawah ini adalah berapa? Nah, coba perhatikan baik-baik di sini ya. Nah, kita cari dulu tegangan titik cabang rangkaian ini titik cabang yang pertama, ini titik cabang yang kedua, saya namai VPG. Sekali lagi tidak harus VPG ya namanya, terserah Anda. Nah, terus kemudian kita lihat di sini cabangnya ini kan R-nya lengkap ini ya. Cabang 1 R-nya ada, cabang 2 R-nya ada, cabang 3 R-nya ada. Kalau R-nya lengkap, kita paralel dulu R-nya masing-masing cabang ini. Jadi nanti 1/1 plus 1/2 1/3. Cabang 1 R-nya kan 6 di sini. Jadi 1 hambatan dalam baterai ditambah 5. Seri ini ya. 1 sama 5, 6. Terus kemudian cabang 2, 2 ohm. Nah, cabang 3 itu 2 ditambah 1, 3 ohm. Jadi ini paralel 6, 2, 3 hasilnya adalah 1 ohm. Nah, kalau sudah ketemu VPG-nya dihitung. VPG pakai rumus yang tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan RP-nya kan 1 ohm. Nah, kita berjalan dari P ke Q lewat cabang 1. Nah, ini kan ada 12. GGL-nya dibagi R-nya 1 tambah 5, 6. Jadi 12 bagi 6. Nah, terus lewat cabang 2, ini GGL-nya nggak ada, 0 dibagi 2. Nah, terus kemudian cabang 3 di sini jalan dari P ke Q ya. Nah, lihat, ketemu kutub negatifnya dulu. Negatif 3 dibagi dengan R cabang di cabang 3. 2 tambah 1, 3. Jadi ini 2 dikurangi dengan 1. Berarti kan 1 volt. Nah, kalau VPG sudah ketemu, kita mencari I1. I1-nya adalah VPG dikurangi sigma I1 per sigma R1. Jadi 1 VPG-nya dikurangi GGL pada cabang 1 dijumlahkan. Jadi ini lihat, 12 positif kan ya, dikurangi positif 12 dibagi dengan R cabang 1 adalah 1 tambah 5, 6. Jadi hasilnya adalah min 11/6 gitu ya, min 11/6. Nah, sekarang untuk mencari VAB yang ditanyakan, kita jalan dari sini dari A ke B seperti ini. Saya lewat jalan yang merah seperti ini karena saya hanya menghitung I1 di sini ya. Saya memanfaatkan I1 untuk menghitung tegangannya. Jadi kalau mencari VAB itu gampang sekali pakai rumus sigma E plus sigma R, pakai rumus umum mencari tegangan 2 titik. Sigma E-nya berapa? Kita dahulukannya. Kita jalan dari A ke B lewat jalan merah ini ketemu plus 12. Makanya di sini saya tulis 12. GGL-nya cuma 1. Nah, terus kemudian kita lewat jalan yang merah. Jalan merah ini kan ke bawah. Arusnya juga ke bawah ini ya. Jadi sama arah, positif plus I1. Dikalikan dengan R yang dilewati I1 itu adalah 1 ohm. Hambatan dalam baterai ini ya. Jadi ini dikalikan 1. Jadi I1-nya tadi sudah ketemu min 11/6. Konsisten, tetap ditulis min ya. Min 11/6 kali 1. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 10,2 volt. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah D. Berikutnya nomor 9, tegangan listrik antara titik A dan B pada rangkaian listrik di bawah ini adalah berapa? Ini soal yang sangat mudah sekali ya. Tegangan listrik antara titik A dan B itu bisa dicari dengan menggunakan jalan warna merah ini ya. Warna merah ini sudah saya bikin. Kalau lewat jalan terpendek A ke B lewat sini, ini kita harus mencari arus dulu. Kita lewat jalan tol aja, ini kan tidak ada hambatannya. Jadi jalan terbaik itu jalan tol untuk mencari tegangan. Jadi kalau begitu VAB bisa dicari dengan rumus umum sigma E plus sigma IR. Tapi perhatikan baik-baik di sini. Yang kita lewati jalan merah itu tidak ada hambatan, jalan tol. Jadi R-nya 0. Jadi sigma IR-nya 0 di sini. Jadi kita tinggal menghitung sigma E.
Nah, untuk menghitung sigma I-nya gampang. Kita berjalan dari A ke B lewat jalan merah. Nah, ini ketemu min 2. Makanya di situ tulis min 2. Terus kemudian teruskan plus 4. Loh, ditulis plus ya. Terus kemudian terus. Nah, ketemu plus dulu ini, plus 6. Nah, terus kemudian plus 3. Nah, akhirnya hasilnya adalah 11 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah C. It's very easy problem. Nah, terus kemudian nomor 10, arus I yang ditunjukkan rangkaian sebesar berapa? Arus ini loh ya. Kalau misalkan dalam rangkaiannya itu sudah ada gambar arah arusnya, kita tidak perlu memperhatikan itu ya. Kita bikin sendiri aja. Nah, ini tegangan titik cabangnya kita hitung dulu. Ini titik cabang yang pertama ya, pertigaan yang pertama, ini pertigaan yang kedua. Jadi titik cabang itu selalu pertigaan. Loop ganda itu pasti punya 3 cabang. Nah, ini saya bikin arah arus di cabang masing-masing ya. Bikin arah arus sendiri aja. Jadi ini sementara abaikan arus ini ya dalam gambar itu. Arah arus perumpamaan ya dari P ke Q semuanya, karena saya pakai cara titik S. Karena saya mau mencari tegangan VPQ gitu ya. Nah, kalau mencari tegangan VPQ ini kan R-nya lengkap. Setiap cabang ada R-nya. Jadi kita paralel dulu. Jadi cabang yang pertama R-nya 2 tambah 4 tambah 6, 12. Cabang yang kedua itu 6, cabang yang ketiga itu R-nya 2 ohm. Jadi kita paralel, hasilnya adalah 4/3 ohm. VPQ itu bisa dihitung dengan rumus ini ya, seperti tadi. RP-nya kan 4/3, kita masukkan. Nah, sekarang kita tinggal cari yang dalam kurung. Perhatikan, kita akan mencari E1 per R1. Kita lewat cabang 1, berjalan dari P ke Q. Berjalan dari P ke Q, lihat min 6, ketemu kutub negatifnya dulu ya, min 6 volt. Nah, sedangkan R yang dilewati dari sini ke situ ya, cabang 1 itu dari P sini ke Q sini ya. Nah, R yang dilewati 2, 4, 6, 12 kan ya. Jadi min 6 dibagi 12. Terus kemudian cabang yang kedua ini GGL-nya tidak ada, 0 dibagi dengan R cabangnya 6. Sedangkan cabang yang ketiga kan ini, berarti plus 12 dibagi dengan 2. Jadi kalau begitu ini dihitung hasilnya adalah 22/3 volt. Nah, ini VPQ. Kalau kita mau mencari I1 nya ya VPQ dikurangi sigma I1 dibagi sigma R1. Karena I itu pada cabang 1 di sini ya, sama aja dengan menghitung I1. Jadi VPQ dikurangi sigma E1 bagi sigma R1. Jadi PPQ 22/3 dikurangi dengan min 6. Tuh kok bisa min 6? Nah, kita kan jalan dari P ke Q lewat cabang 1. Kan min 6 itu. Ketemu kutub negatif dulu. Min 6. Nah, gitu ya. GGL-nya kebetulan cuma 1. Min 6. Nah, kemudian dibagi jumlah R pada cabang 1. Jumlah R-nya kan 2, 4, 6. 12 kan. Jadi kalau dihitung 10/9 ampere. Loh, kok positif ini? Positif itu artinya arah arus yang merah itu sudah benar ya. Jadi kalau begitu arah arus itu dari P ke Q. Jadi dalam gambar yang tadi itu arah arusnya kebalik. Tapi dalam soal ini yang ditanyakan bukan arah arus kok, nilainya saja. Jadi nilai arus I itu yang sama dengan I1 itu nilainya adalah 10/9 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah A. This is very easy and fun.